Hari ini saya akan berbicara tentang menerima pertolongan dari Yesus. Sama-sama katakan dengan saya, kamu mau ditolong Yesus gak? Colek, kamu mau ditolong Yesus gak? Oke ya. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Dikatakan demikian. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu perbuatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Lalu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. 9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahui. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ayat 11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara, buat orang Yahudi dalam pernikahan anggur itu sangat penting, saudara. Karena kalau sampai pernikahan orang Yahudi kehabisan anggur, itu merupakan aib yang gede, aib yang besar bagi pernikahan si mempelai tersebut. Tetapi kabar sukacitanya Bapak Ibu Saudara, mempelai ini, keluarga mempelai ini mengundang Yesus di dalamnya. Dan dalam konteks ini Bapak Ibu Saudara, mereka kekurangan anggur. Sama-sama katakan dengan saya, kekurangan anggur. Sama-sama katakan dengan saya, anggur melambangkan kehormatan, melambangkan kelimpahan. Amin saudara. Nah, dari sini kita akan belajar bagaimana mempelai ini, keluarga mempelai ini menerima pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, siapa di sini yang ingin menerima pertolongan dari Yesus? Dalam segala aspek. Kita masuk 4 poin langsung Bapak Ibu Saudara. Bagaimana caranya kita dapat menerima pertolongan dari Yesus? Yang pertama, dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 2 dikatakan, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Jadi kalau jemaat JCC ingin menerima pertolongan Tuhan, gereja ini ingin menerima pertolongan Tuhan, tidak ada jalan lain selain saudara dan saya inviting Jesus to our life. Undang Yesus dalam hidup saudara. Dalam segala aspek, undang Yesus. Saudara yang mau nikah, undang Yesus terlebih dahulu. Jangan tunggu hancur, jangan tunggu cerai dulu, baru undang Yesus. Saudara yang ingin usaha, undang Yesus. Puji Tuhan, mempelai ini mengundang Yesus terlebih dahulu. Bersama dengan ibunya dan murid-muridnya. Saudara bisa bayangkan kalau Yesus nggak diundang, nikah main nikah aja Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang nikah main nikah aja tanpa mengundang Yesus. Karena merasa diri paling hebat. Karena merasa diri paling punya uang, paling punya banyak koneksi. 1 bulan setelah menikah, istrinya ditempeleng, jedang. Istrinya diselingkuhin, jedang. Suaminya ditinggal, jedang. Kaget, nyalahin gereja, nyalahin pendetanya. Wah, tangannya gak penuh urapan nih. Rumah tangga saya, bukan masalah tangannya gak penuh urapan. Kamu gak undang Yesus dalam rumah tanggamu. Dalam membesarkan anak, undang Yesus Bapak Ibu Saudara. Dalam membangun bisnis, undang Yesus. Udah tahu ekonomi sulit. Udah tahu krisis terjadi di mana-mana, dolar meroket. Undang Yesus dalam hidupmu. Jangan tunggu sakit dulu saudara baru undang Yesus. Mumpung saudara masih sehat, undang Yesus setiap hari. Saudara yang ingin pilih pasangan hidup, undang Yesus.
Tuhan, masuklah dalam hidupku. Jangan cuman andelin Kristen dan jangan cuman andelin saya pelayan Tuhan dan saya pendeta. Nggak laku di mata Yesus. Makanya sampai hari ini saya takut Bapak Ibu Saudara. Saya hormat, saya respect sama Tuhan saya namanya Yesus. Saya nggak mengandalin karena saya pendeta sudah 21 tahun melayani. Nggak laku Saudara. Mulai pagi hari ini belajar undang Yesus. Amin. Orang mau datang dan pergi terserah, yang penting kita undang Yesus. Gereja ini selalu mengundang Yesus setiap mau ibadah. Makanya saya wajibkan seluruh pelayan Tuhan datang jam 9. Kita doa, tujuannya apa? Inviting Jesus. Saudara tahu nggak? Gereja akhir zaman ini semua akan di take over sama AI. Semua nih pengkhotbah termasuk saya nggak akan laku. Semua pembicara-pembicara ternama nggak akan laku di hari-hari ke depan. Nggak akan laku. Selama kamu nggak undang Yesus dan roh Yesus yang namanya Roh Kudus, gereja akan digerus dengan zaman. Gereja akan mati dengan zaman. Tapi gereja di mana yang undang Yesus, di mana kita mengandalkan Roh Kudus, gereja ini nggak bisa mati. Tepuk tangan bagi Yesus. Lagu-lagu rohani sekarang semua sudah AI, saudara. Betul nggak? Gereja-gereja sebagian sudah AI, pengkhotbahnya AI. Jadi cuma knowledge yang diisi. Dunia lupa bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Saudara pernah gak ngomong, kok penyembahannya kering ya? Saudara pernah gak ngerasa, kok khotbahnya B ya? Kira-kira sisi mana yang belum dipuaskan? Sisi tubuh, sisi jiwa, atau sisi roh? Roh saudara belum dipuaskan. Amin. Roh saudara belum connected with the Spirit of Christ. Makanya undang Yesus dalam kehidupanmu. Para orang tua, om, tante yang saya kasihi, yang saya cintai. Mungkin suamimu sudah pulang ke rumah Tuhan. Undanglah Yesus setiap hari. Karena Yesus berjanji, sampai memutih rambutmu, aku tetap Dia, tidak akan meninggalkanmu. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Undang Yesus saudara, nggak ada ruginya. Bangun pagi, nggak usah cari TikTok. Gak usah lihat lain. Tuhan, datanglah dalam hidupku. Pimpinlah aku sepanjang hari ini. Buka toko, undang Yesus. Mau kerja, undang Yesus. Saudara, saya bukan pengkhotbah, cuman khotbah ya. No, saksinya ada istri saya, gembala saudara. Saudara, saksinya anak saya. Tanya anak kecil yang 8 tahun itu. Apakah saya berdusta atau saya benar? Bukan karena, ya terang aja Bapak Pendeta. Enggak penting dan enggak laku di hadapan Tuhan. Yang Tuhan cari orang yang mau mengundang Dia setiap hari. Undang Yesus. Saudara nih, saya kesaksian. Saya diundang Bu Esther aja untuk makan. Saya seneng loh. Pak, kapan ada waktu kosong? Oh nanti saya cek dulu ya, saya lihat. Saya suka. Pak Budi, Pak kapan kita ketemuan makan? Boleh. Saya seneng. Apalagi saudara undang Tuhan. Saya pernah bilang di gereja ini, salah satu sifat Tuhan adalah Dia suka diandalkan. Makanya Yeremia bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya sama Tuhan, yang hatinya melekat kepada Tuhan. Tuhan kita adalah Yesus. Undang Dia. Jangan tunggu hancur dulu saudara nyesel di kemudian hari. Harganya terlalu mahal. Undang Yesus. Kalau saudara undang Yesus, pintu saudara yang tertutup pasti akan terbuka. Saudara yang sakit pasti sembuh. Kalau saudara punya keluarga lagi sakit, bilang, Tuhan, kami undang Tuhan, ini anakmu, sembuhkan dia. By His time, dia pasti sehat. Dia pasti sembuh. Amin saudara. Jangan merasa diri hebat. Jangan merasa diri jago saudara. Ngeri dalam hidup ini. We never know. Saudara, barusan sebelum saya sampaikan firman ada orang DM saya di Instagram, Pak. Doain saya Pak. Saya lagi bangkrut Pak. Waktu saya berhasil, saya gak pernah ke gereja. Sekarang hutangan saya ratusan juta Pak. Saudara, hidup gak ada yang tahu. Kita cuma tahu rancangannya Dia indah. Jangan so hebat. Udah banyak saya ngelihat orang yang tadinya punya duit. Hari ini anjur-anjuran, harus ngais-ngais berkat, susah untuk makan. Undang Yesus. Gak usah kebanyakan lihat HP saudara.
Bolehlah spare dalam 24 jam saudara main HP 2 jam dibagi berapa menit. Tapi undang Yesus. Kalau nggak ngapa-ngapain daripada gibahin orang, undang Yesus. Saya cerita sama istri saya kemarin, saya jalan di Mall of Indonesia. Dari bawah sampai atas saya kelilingin, saya cari 8.000 langkah saudara. Dia lagi ketemuan sama teman-teman yang merayain ulang tahunnya. Perasaan dalam hati ulang tahunnya nggak habis-habis. Dari 16 Mei loh sampai 31 Mei, perayaan lulu. Maaf ya sayang. Sepanjang jalan saya cuman Tuhan Yesus. Kemarin saya udah cari gereja. Saya ngomong aja tuh sama Yesus sepanjang jalan. Tapi saya jalannya di pinggir-pinggir. Takut mukanya dikenalin banyak orang gitu kan. Pinggir-pinggir gitu. Saya bilang Tuhan Yesus terima kasih. Semua saudara. Semua saya lakukan, saya invite Jesus. Pertolongan di Kana ini pertama terjadi karena mereka sebelumnya udah undang Yesus sama murid-murid dan mamanya. Saudara bayangkan kalau Yesus gak ada, keluarga ini akan dicemooh oleh orang Israel selama-lamanya. Gak ada anggur saudara. Mereka kurang anggur. Mereka gak tahu kalau mereka kekurangan anggur. Betul gak saudara? Mereka kan rencana dulu ingin menikah, tapi mereka gak tahu mereka akan kekurangan anggur kan? Tapi kabar baiknya sebelum mereka tahu kekurangan anggur, mereka undang Yesus. Jadi pastikan hidup saudara undang Yesus. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi yang kurang di hidup kita di kemudian hari. Kurang uang di rekening, kurang kesehatan, kurang kepercayaan suami dan istri. We never know. Amin. Cieng kan nggak tahu apa yang terjadi sama keluarga Cieng kan. Sama anak Cieng kan, kita nggak tahu ke depan akan terjadi apa. Karena awalnya kita undang Yesus, di depan mau terjadi apa-apa, kita aman. Benar nggak saudara? Oh saya punya masalah saudara, saya punya pergumulan. Karena saya undang Yesus, aku kuat. Dia pegang kakiku yang lemah, dia pegang tanganku yang gemetar ketika menghadapi tagihan, tantangan, pergumulan. Enggak kok, masih ada Yesus. Saya undang Yesus di hidup saya kok. Orang saya punya teman jenderal bintang 3 waktu saya undang datang ke acara saya aja, saya aman. Ini yang punya bintang di atas segala bintang. Amin. Kita nggak ada yang tahu, Pak tenang Pak. Usaha saya aman, nggak ada yang tahu. Rambut boleh sama hitam, darah boleh sama merah, hati manusia nggak ada yang tahu. Halo? Shalom. Haleluya. Bu Meke, glory. Lu udah tahu belum dia tuh? Mama nggak tahu diri tuh, jahat tuh sama anaknya tuh, mulutnya kayak sampah, kayak kebun binatang. Setiap hari anjing, babi, kucing, monyet. Duh, nggak ada yang tahu saudara. Tapi kalau pertama kita undang Yesus, Inang, Opung, orang mau jahatin kita, nggak dibikin malu. Mempelai ini dibikin malu nggak? Nggak. Anggur yang terbaik. Yesus juga akan kasih yang terbaik buat hidupmu dan hidupku. Yang kedua, bagaimana kita dapat menerima pertolongan Yesus? Yang ketiga, ayat ketiga maksudnya. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, Yesus mendengar percakapan Maria. Mereka kehabisan anggur. Apa arti dari ayat ini? Arti dari ayat ini Bapak Ibu Saudara menyiratkan bahwa Maria mau melibatkan Yesus dalam perkara pernikahan ini. Maria tahu nih udah gak ada anggur nih, kurang nih. Nah gereja juga tahu Bapak Ibu Saudara, mungkin saudara punya sakit, kekurangan ekonomi, harus bayar cicilan, bayar kontrakan, bayar semuanya. Tapi sebagai pemimpin saya mau libatkan Yesus ada dalam hidupmu. Kalau Yesus kulibatkan, masalahmu pasti selesai. Ada jalan keluar. Masalahnya ada banyak orang Kristen, dia Kristen tapi dia gak mau libatkan Yesus. Yang dia libatkan adalah uang di rekeningnya lagi. Saya dapat cerita dari Pastor Michelle, rekannya ATM-nya dibobol. Kredit cardnya bolong saudara. Mau libatkan siapa? Halo? Kejahatan di akhir zaman ini bukan hanya secara verbal tetapi juga udah masuk ke dalam digital. Tiba-tiba mukanya kita dipakai buat orang buat pinjem-pinjem uang. Amin gak Bapak Ibu Saudara? Sama-sama katakan dengan saya mau melibatkan Yesus dalam seluruh aspek hidup saya.
Saya libatin Tuhan Bapak Ibu. Tanya Ibu Melinda. Sebelum kita berangkat cari tanah, saya bilang Melin berdoa. Betul? Saya bilang sama dia, semua. Tanya istri saya, tanya anak saya. Tadi pagi dia bilang, papi saya izin ya, mata lagi kurang sehat. Kok izin lagi? Nggak bisa, datang. Sakit nanti sembuh sendiri. Yesus yang utama. Saya bukannya keras Farisi, enggak saudara. Saya mau kasih lihat dia bahwa Tuhan dia hidup, namanya Yesus. Gini saudara, kita deket api rasa panas gak? Siapa di sini yang punya motor? Enggak, tenang-tenang, saya enggak suruh saudara jadi Gojek. Siapa di sini punya motor? Siapa di sini kalau datang ke gereja terbang? Ya, saudara punya motor kan? Motor kalau dipakai 2 jam, knalpotnya panas gak? Mau saudara sentuh gak? Kalaupun saudara sentuh, kulit saudara terkelupas. Waktu kita dekat Yesus, Tuhan yang berkuasa itu, Tuhan yang maha segala-galanya itu, maka yang sakit waktu dekat Yesus, mau gak mau sakit tinggal. Mau gak mau kegagalan akan pergi. Karena kita dekat ke pribadi yang sempurna. Gak ada cacatnya saudara. Selain saya bilang tanda kasihnya, lubang berpaku di lambungnya dan tubuhnya yang hancur-hancuran. Saudara mulai hari ini libatkan Yesus. Bu Siti libatkan Yesus dalam dagangmu. Libatkan. Saya sebenarnya gak suka main sosial media. I telling the truth. Saya gak suka main sosmed. Yang suka main sosmed itu Tuhan suruh saya. Untuk kemuliaan namanya dia. Kemarin saya baru posting. Jauhkan HP-nya, sipitkan matanya. Ada Tuhan Yesus guys. Itu dia yang suruh, bukan saya yang mau. Dan hari ini udah 1,5 juta orang yang ribut di TikTok saya. Di Instagram 300.000 orang. Di Facebook 400.000 orang. Di TikTok udah 1,5 juta. Saya gak mau tapi dia mau. Kalau saudara libatkan Yesus, gak usah minta berkat. Berkat datang saudara. Saya nggak mau main sosmed, tapi yang suruh saya buat video, Pak Arjono masukannya bagus, Pak. Jangan di mobil dong Pak, bikinnya Pak. Bikin kayak di halaman, di studio. Saya mau. Tapi kan ini yang mau Tuhan. Udah lo bikin di mana aja pasti sama gue jadi itu barang. Masukannya bagus Pak. Kita punya kamera 2, kita udah punya invest 60 juta. Nggak usah pakai ribet-ribet, pakai HP aja ngomong begini, posting. Menyelamatkan banyak orang. Emang pendeta lain juga gak disertai Tuhan? Pertanyaannya. Disertai kan? Tapi mau gak ngelibatin orang yang menyertai kita? Libatkan Tuhan saudara. Kalau saudara mau bisnis saudara goal, libatkan Tuhan. Tarik Tuhan. Paksa. Sama seperti janda Siro Venesia. Yang minta anaknya disembuhkan. Sampai hari ini pun saya percaya kasih karunia. Saya percaya anugerah sekali selamat tetap selamat. Saya sudah sampaikan di sini khotbahkan berkali-kali. Tapi rasa haus dan lapar itu akan dihormati Tuhan. Kalau saudara punya haus, lapar, libatkan Tuhan. Buka toko Tuhan. Toko ini diberkati ya, usaha saya diberkati. Saham saya diberkati, pekerjaan saya diberkati, aku libatkan Tuhan, kau jadi raja, merajai di perusahaan saya, di dagangan saya, di pelayanan ini. Saudara tunggu. Memang secara mata seperti ini gak terjadi apa-apa. Tuhan selalu bekerja dari dalam keluar. Seakan-akan usaha yang saudara sudah lakuin kayak gak ada hasil. Betul gak? Udah kesana, udah kesini kayak gak ada hasil. Itulah Tuhan, agar kau dan aku belajar percaya. Semua karena aku, bukan karena kamu. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, sudah ada hasilnya. Kayak gereja ini, berdoa siang malam, kayak gak ada hasil. Tapi Tuhan sudah bekerja, jauh lebih daripada apa yang kita doakan. Saudara, tepuk tangan buat Tuhan. Libatkan Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, untuk menerima pertolongan dari Yesus, dalam ayat ke-7 dikatakan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Yang ketiga, belajarlah taat dengan segala perintah Yesus. Kalau saudara mau terima pertolongan Tuhan, taat sama ucapan Yesus. Kalau Tuhan bilang hari Minggu kuduskan hari Sabat pergi ke gereja, jangan tanda tangan tender. Jangan
bisnis dulu, jangan. Nanti kalau saya udah cerita kayak saudara minggu lalu, mereka tidur setahun 3 bulan gak bangkit-bangkit 5 miliar sebulan tagihannya. Mau? Buat apa punya duit di rekening gendut tapi begini, buat apa? Bukan lagi menghina, bukan body shaming, ini kebenaran. Tapi pas saya harus buka toko, kalau gak buka toko kita gak makan. Berkat mau datang dari Tuhan. Kalau kamu ngutamain Tuhan, Tuhan akan mati-matian buat kamu. Tepuk tangan yang dahsyat dong Bapak Ibu. Taat saudara, saya pernah kerja jadi event organizer. Waktu itu saya disuruh pegang artis saudara. Event organizer itu kan eventnya Jumat, Sabtu, Minggu. Betul kan? Bayaran saya sehari 800.000 sampai 1,5 juta. Range-nya segitu. 3 hari. Saya bilang sama Tuhan, pekerjaan ini datang dari Tuhan. Dulu belum jadi pendeta. Saya bilang pekerjaan ini datang dari Tuhan. Berkatnya dari Tuhan. Yang pilih saya lewat mulut orang itu untuk jadikan saya kepalanya. Itu dia. Hari Minggu, saya udah dilema dari hari Sabtunya. Saya bilang sama teman-teman saya, sama tim leader. Gue kayaknya hari Minggu gue gereja dulu deh jam 10. Dulu belum ada gereja jam 6 dan jam 7 Bapak Ibu. Yang ada 8.30, mall buka jam 10 bukan? Baru on jam 10, acara jam 11, jam 12. Saya bilang saya gak mau. Ya berarti lo angus dong, Jumat Sabtu duit lo angus dong. Karena lo ninggalin ini event akbarnya hari Minggu justru. Saya bilang, ya udahlah nggak apa-apalah kalau emang ini harus resikonya. Ya udah, aku bilang. Saya cuman ingat saudara, dikasih waktu hari Minggu beribadah. Saya pilih ibadah. Saya mau ibadah dulu, nanti baru saya kerja, baru saya ke mall. Saya ibadah saudara. Saya udah nggak pikirin jatah saya Jumat, Sabtu akan dibayar. Karena hari Minggu itu puncaknya saudara. Saya cuma koordinasi. Gak ada jawaban saudara. Aku cuma bilang gini, Tuhan, aku udah ibadah. Aku udah ngutamain Tuhan. Kalaupun semua hasilnya gak bisa. Saudara, saya gak lagi ngajarin saudara untuk ninggalin kurang ajar sama bos saudara loh. Enggak. Dulu tuh pilihannya gak ada jam 7 pagi, jam 8. Ini kan sekarang pilihannya banyak macam kan. 6, 7, 8, 9, 10, 11, kalau perlu jam 12 malam ada gereja saudara. Nah kalau saudara bisa ke gereja jam 4 sore, jam 5 sore, udah. Yang penting ada di rumah Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, teman-teman dapat kabar udah dapat duitnya cair. Saya enggak. Tiba-tiba terakhir saya ditelepon sama perusahaan itu. Mario Verona ya? Iya. Minta nomor rekeningnya. Untuk apa ya? Kan kamu udah kerja buat kita. Ditransfer saudara lebih dari apa yang saya pikirkan dan saya doakan. Manusia boleh tutup, Tuhan yang buka. Saudara belajar taat sama perkataan Yesus. Kalau Yesus bilang ampunin, ampunin. Jangan simpan benci, jangan simpan dendam. Katakan amin. Pendeta saudara ini bukan pendeta yang suka simpan dendam. Orang boleh ngianatin kita, orang boleh jahat sama kita, ampunin. Tapi kita dikasih hak untuk tidak bergaul dengan manusia itu. Katakan amin. Pisahkan hidupmu dari angkatan yang jahat, kata firman. Meskipun dia Kristen, meskipun dia pelayan Tuhan, kalau jahat dia bukan anak Tuhan. Amin. Kalau keinginan hatinya degil, melukai hati Tuhan, melukai hati sesama, tinggalin. Katakan sama-sama tinggalin. Tapi jangan dibenci. Amin. Matanya gak boleh tajam kalau ngeliat orang itu. Gak boleh. Slow aja. Gak usah punya mata ibu-ibu kos-kosan saudara. Pasti mau berzina nih, Jangan. Dan yang terakhir, Yohanes pasal 2 ayat 4, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Kalau saudara mau menerima pertolongan Tuhan, yang keempat sabar dalam menanti waktunya. Katakan sabar. Colek kanan kirinya sabar. Yesus bukan jin. Sabar ya. Hari Kamis saya bilang saya sakit kan ini saya kan saudara. Tapi hari ini karena sabar,
Ini udah gak sakit lagi saudara. Sembuh total. Jadi Pak gak usah ngeracik obat Pak. Pak gak usah ngeracik obat Pak. Udah aman. Ya Bu Evi ya. Sabar. Pasti sehat. Pasti sembuh. Pasti diberkati. Pasti pulih. Kok gak ada amin? Sabar. Ada pujian bilang begini. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu. Ya bilang sekarang dong Tuhan. Umur kita udah 35. Nyanda pasangan hidup. Udah live tiap malam di TikTok. Ririn umur 35 belum berpengalaman pacaran. Gak ada yang DM. Saya coba berdiri di depan rumah, dandan cantik, gak ada cowok yang gangguin saya. Malah kucing lewat meong. Sabar. Amin. Sabar. Sabar ya Opung. Sabar. Bu Mega sabar. Sabar semua. Coba tolong kanan kirinya bilang sabar. Tunggu waktunya Tuhan. Minta F Sam. Ujian ini aku suka. Waktu Tuhan pasti. Stop. Siapa? Waktunya Tuhan atau waktunya kita yang terbaik? Jadi bukan hanya sabar, tapi sadar. Jangan maksa terus. Amin. Ya tapi Pak, saya... Nggak udah stop tapi-tapian. Sabar aja. Saya ditekan Pak sama orang. Sabar. Sabar. Nih ya. Tadi nih saya ngomong ya di atas ya. Demi Tuhan Yesus saya. Berkali-kali dia bilang hati saya. Verona dengerin saya sebelum kamu naik mimbar. Gereja ini akan besar. Gereja ini akan besar. Akan jadi berkat bagi banyak orang. Faktanya besar gak? Faktanya besar gak? Belum akan atau gak ada sama sekali? Saya bilang Tuhan ini jemaat aja datang dan pergi sesuka hatinya kayak lagu. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Ini pendeta penyanyi kafe ya. Warung doyong Danau Sunter saudara. Gak ada. Ini mulai puji Tuhan mulai rame lagi. Mulai rame lagi, mulai keisi lagi. Saya nggak peduli jemaat di sini mau kaya, mau nggak kaya. Saya komitmen, saya akan layani saudara. Tapi saya bukan layani birahi saudara ya. Saya layani saudara. Tuhan ngomong tadi, gereja ini akan besar. Berkali-kali saya bilang, Tuhan stop. Saya mau khotbah. Dia bilang, ini gereja gue bukan gereja lo. Dengerin gue ngomong dulu. Gereja ini akan besar. Saya nggak berani ngomong, but when? Kapan? Beautiful. My time. Okay. I trust in you. Sabar. Amin untuk firman Tuhan. Tepuk tangan bagi dia Bapak Ibu Saudara.